Sebelum pembelajaran mulai, saya akan menunjukkan identitas saya. Pertama tentang kartu sementara dan kedua tentang formulir pendaftaran untuk persyaratan dalam ujian UKIN berikut ini. Ya, berikut saya akan memaparkan tentang identitas saya. Ya, yang pertama tentang kartu sementara dan kedua formulir pendaftaran ujian kompetensi program pendidikan profesi guru ya tahun 2020. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, untuk materi kita hari ini tentang teks cerita fantasi. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa belajar. Ya, bersama-sama berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, seperti biasa, yang dimutkan dulu suaranya dalam pemaparan materi yang kita berlanjut ini sehingga lebih jelas lagi, tidak ada yang terdengar suara tambahan. Ya, untuk motivasi belajar di rumah ya seperti biasa ya, tanamkan belajar di rumah dengan semangat lagi, usahakan belajar yang tekun, tidak ada yang bermain ya, dan tetap menjaga kesehatan. Apabila kita sakit segera berobat ya. Dalam kondisi pandemi kita juga diminta untuk menjaga kesehatan, sering cuci tangan sehingga terjauh dari penyakit yang bernama COVID-19. Ya, untuk kompetensi dasar pada materi ini ya. Ya, kompetensi dasar pada materi ini yaitu menelaah struktur kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indeks pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi struktur teks cerita narasi atau fantasi. Dua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan. Jadi ada dua indikator kita, yaitu pertama tentang struktur dan kedua tentang kebahasaannya. Ya, baiklah anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan berbasis genre teks saintifik dengan metode tanya jawab dan diskusi. Maka satu, melalui kegiatan membaca, mengamati, dan pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks cerita fantasi yang dibaca dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, sikap bersahabat atau komunikatif selama proses pembelajaran. Dua, melalui kegiatan membaca, mengamati, dan pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom, peserta didik dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, sikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Ya, sekarang kita menuju kepada materi. Ya, nah, silakan ya. Sebelum menuju materi, Bapak akan bertanya, ya, ini ada tulisannya, apa itu teks cerita fantasi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kami, Pak. Ya, langsung. Nurlila Sari, Pak. Ya, jawab. Apa itu teks cerita fantasi? Tunggu sebentar, mana deh? Tunggu sebentar. Ya, apa itu teks cerita fantasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi. Ya, terus? Dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Ya, ada yang lain? Udah, Pak. Siapa yang bisa menjawab yang lain? Apa yang dimaksud dengan cerita teks cerita fantasi? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan dijawab.
Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belakang. Iya, yang lain. Apa yang dimaksud dengan teks cerita fantasi? Ayo. Kami Pak Idris Saputra. Ya, silakan. Cerita fantasi adalah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Ya, yang lain. Sebelum Pak tampilkan videonya, ada yang bisa menjawab apa itu teks cerita fantasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa menggasah kreativitas. Ya, terima kasih jawaban itu. Ya, silakan kita simak ya cuplikan video ya sehingga tahu apa itu pengertian cerita fantasi. Tunggu, ada mana dia? Ya, tunggu ya sambil Pak atur. Ya, Pak. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, ada yang ingin menjawabnya, termasuk apa tadi, kisah apa? Ya, dari yang kalian simak video tadi, tentang apa? Ya. Tentang cerita fantasi, Pak. Nah, yang fantasi. Kenapa? Kenapa? Oh, ini Pak. Karena ini Pak fantasi Pak ya. Kenapa? Kenapa kok disebut dengan fantasi kisah film tadi? Ya, siapa yang jawab? Termasuk cerita hayalan, Pak. Hayalan. Kenapa kok disebut dengan hayalan? Ya, ada yang jawab? Oh, ini kok. Ya. Ya, kenapa sih kok disebut dengan hayalan? Karena cerita itu tidak terjadi di dunia nyata. Ya, tidak terjadi di dunia nyata. Ya, gambar apa yang kalian lihat tadi?
Naga. Naga. Ada nggak naga kita di sini? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Iya, jadi Kalau ada naga di sini kita mati, Pak. nah, jadi ya terima kasih ya dari jawaban dari tadi si siapa Zaki Ramadan dan kawan yang lainnya ya. Ya, video tadi termasuk dari cerita fantasi. Ya, karena tadi disampaikan sama si siapa Zaki Ramadan itu Pak berupa khayalan. Ya. Nah, ya berupa khayalan. Tidak terjadi, Pak. Nah, seperti itu. Jadi cerita fantasi yaitu sebuah karangan fiksi dengan alur atau rangkaian peristiwa umumnya menggunakan pola sebab akibat bersifat penuh khayalan. Khayalan. Iya. Ya, ciri-cirinya ya, cerita fantasi yaitu memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia nyata. Ya, di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib maupun sesuatu misterius. Ya, tadi kan ada makhluk yang disebut dengan apa tadi? Naga. Ya. Nah, kedua berikutnya penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Nah, tadi ya naganya ke atas, ada kerajaan-kerajaan tadi ya. Nah, 4, tokoh yang memiliki keunikan tersendiri, memiliki kekuatan super, ya. 5, karena cerita fantasi menggunakan hayalan, maka cerita ini termasuk dalam kategori cerita Fiksi. Iya. Pak. Ya, cerita fiksi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Apa saja termasuk struktur teks cerita fantasi? Ayo, struktur teks cerita fantasi ada apa? Ada apa saja? Ya, struktur teks cerita fantasi ada apa saja? Ya, Pak. Ya, apa saja? Orientasi, Pak. Orientasi, ya, orientasi. Mana? Apa lagi? Resolusi, Pak. Resolusi. Resolusi. Terus apa lagi? Komplikasi, Pak. Ya, terus? Komplikasi. Komplikasi. Komplikasi, Pak. Ya, terus? Resolusi. Narasi, Pak. Narasi. Ya, ya tadi ya, ada orientasi, komplikasi, resolusi, satu lagi apa? Iya, koda. Iya, ini dia ya. Ada orientasi, komplikasi, Resolusi, koda. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih anak-anakku telah masih mengingat ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa sih pengertian orientasi? Ayo, sama jawab. Apa pengertian orientasi? Ya, silakan. Pengenalan di mana pengarang memberi pengenalan tentang tokohan, tema. Tuh, seperti biasa itu suara HP siapa? Tolong dimatikan dulu. Ya. HP Vicky. Yuk. Yuk. Suaranya dimutkan dulu ya. Itu HP siapa mengganggu. Ya. Nah, berikutnya. Ya. Komplikasi. Itu apa komplikasi? Kami, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan dijawab. Ya, dijawab silakan. Merupakan yaitu bagian di mana haji berdapat menuju puncak masalahan. Ya, coba si siapa? Yornimala, apa pengertian komplikasi? Apa, Pak? Ya, silakan. Apa itu komplikasi? Pak, kami cepat. Ya, ya silakan Dela. Apa itu komplikasi Dela? Komplikasi, dah. Jadi permasalahan dimulai dari awal jadi masalah. Kak, Ya, kami, Pak. terima kasih. Kami, Pak. Ya, Pak, siapa lagi? saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Saya, Pak. ya coba. Kami, Pak. Ya, coba suaranya dimutkan dulu coba. Ya, nanti Pak tunjuk. Ya, silakan. Ya, silakan Ilham. Pak. Ya.
Ilham, silakan. Merupakan bagian di mana terjadi permasalahan. Ya, silakan. Siapa lagi mau Saya, jawab? Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya. Aidil, Pak. Ini merupakan klimaks dalam cerita. Komplikasi berisi puncak permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan resolusi? Kami, Pak. Aidil. Saya Pak. Ya, Hedir. Bagian ini merupakan penyelesaian masalah atau konflik yang sedang terjadi. Yang mengarah pada ending. Ya. Coba dijawab lagi, Faril. Resolusi. Kok sini lah. Pak Nirma, Pak. Ya, Nirma. Resolusi, Pak. Ya, Resolusi merupakan rangkaian kalimat dalam cerita fantasi untuk menyatakan penyelesaian masalah dari konflik yang sudah memuncak. Ya, terima kasih. Coba M. Zaki Ramadan, resolusi. Pak, dia cukup. Pak, kami, Pak. Ya. Pak, kami, Pak Yeni, Ya. Pak. Kami, Pak Yeni. Enggak, maaf ya. Sekali lagi, HP yang tadi ribut itu tadi coba diaktifkan ya. Ya, tadi siapa mau jawab? Saya Pak. Ini, Pak. Ya, silakan. Paren. Yeni, Pak Yeni. Paren, Pak. Kami Pak. Babi. Ya, ini kan udah Saya, Pak. Tadi Pak. Saya Pak. Resolusi Ya. merupakan bagian dari cerita yang cerita yang dalam menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih ya. Coba kalau Dari ya. atau konflik terjadi. Ya, terima kasih ya sudah dijawabnya. Ya, silakan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan koda? Pak, Saya Pak Yeni, Pak. Yeni, Pak. Koda merupakan bagian akhir teks cerita fabel. Koda ini bisa dalam bentuk amanat atau pesan yang hendak disampaikan pada pembaca melalui teks cerita fabel tersebut. Ya, terima kasih. Sekarang pertanyaannya Pak lempar kepada Adila Karimah. Silakan, apa yang dimaksud dengan koda? Ya, silakan koda. Apa yang maksud dengan koda? Ya, silakan. Ya. Koda merupakan cerita fabel. Koda ini bisa dalam bentuk amanat atau pesan yang hendak disampaikan pada pembaca melalui cerita tersebut. Ya, terima kasih ya telah menjawabnya. Diusahakan ya. Saya Pak. Ya udah terima kasih sudah menjawabnya. Nanti menuju kepada pertanyaan berikutnya. Pesan Pak, usahakan ini sambil direkam dan sambil dinilai. Jawabnya yang serius ya. Angkat tangan saja langsung sebut namanya, langsung baru nanti Pak tunjuk ya, baru menjawabnya ya. Jangan ada gerakan. Gerakan tambahan tadi ya. Kalau seni ada kawannya sedang makan di belakangnya, silakan tidak usah diaktifkan videonya ya. 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 Ya, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian ya tentang pengertian orientasi, komplikasi, resolusi dan koda. Koda Pak. Ya, berikutnya Pak minta untuk membaca cerita ini ya. Silakan. Kami Pak. Sila Pak. Ya. Pak Yeni. Ya, silakan. Ya, silakan dibaca oleh Heni. Cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Ya. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari ini.
Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Bagata dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau Tanah Modo, menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkar murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nagata. Serbu! Teriak Nagata sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan... Ya, cukup. Dengan apa? Dengan lemparan bola api ya. Silakan dibaca lanjutkannya oleh Faril, coba. Kami, Pak. Oleh Faril. Ada Faril? Ada, Pak. Dari pasukan serigala. Ya, silakan M. Zaki Ramadan, silakan dibaca lanjutan dari yang dibacakan oleh Heni. Pasukan serigala sempat kaget tak percaya cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api, namun pasukan liap kelompok serigala langsung mengeluarkan kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa. Ya, cukup M. Zaki, silakan dilanjutkan oleh siapa? Yang siap baca? Pak Hedir, Pak. Ya, silakan Hedir. Dari mereka. Mereka tertawa mengejek binatang ketika banyak bola api yang padam. Sebelum mengenai tubuh mereka, bahkan dengan kekuatan mereka niup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami. Seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu, Nagata. Bisikan Dewi Kabut di telinga Nagata. Nagata sempat bingung dengan kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nagata segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nagata pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nagata mengeluarkan api besar. Nagata menghabiskan api pada ekornya yang keras, membentukkan lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Sekepung api semakin luas, serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesaktian
terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nagata tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nagata segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nagata dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Ya, terima kasih oleh Dir yang telah membacakan kisah Nagata tadi. Ya, jika kita melihat dari unsur strukturnya, itu yang bagian pertama yaitu tentang orientasi pada paragraf pertama itu tentang seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas pada seluruh panglima pasukan di titik-titik yang sudah ditentukan, seluruh binatang di tanah Tonodo tanpa gagah dengan keyakinan dalam hati mempertahankan milik mereka. Itu jadi ada tentang orientasinya. Lalu orientasi ada di paragraf keduanya tentang masalah mulai munculnya atau komplikasinya, ya. Lalu setelah komplikasi kita ada resolusi yaitu penyelesaiannya. Ya. Nah, untuk kebahasaannya ya perhatikan untuk kebahasaan nanti saat dalam pertanyaan tentang teks ini ya, kebahasaannya pertama yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan ya. Kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam diskusi latar, tempat, waktu, dan suasana. Nah, tiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. 4, kata sambung penanda urutan waktu. 5, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Ya, 6, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Iya. Contohnya ya. Untuk contohnya silakan diperhatikan ya dalam kaidah kebahasaan penggunaan kata ganti ya dan dari sudut pandang kata ganti orang ya. Contohnya mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Kata mereka itu merupakan kata ganti orang ketiga ya. Ya. Yang kedua penggunaan kata mencerap panca indera. Ya, ini tadi pasukan siluman sedikala mulai menginjak pulau Tanat Modo. Berarti ini tentang latar tempat. Ya. Penggunaan pilihan kata dalam makna kias. Ini ya. Makna kias, raut wajah mereka penuh dengan angkara murka. Murka dan kesombongan. Iya, itu makna kias. Ya. Berikutnya kaidah bahasaan urutan waktu. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Itu berarti keterangan waktunya. Sebelum. Ya, penggunaan kata ungkapan keterkejutan tiba-tiba ya. Nah, ini kata kejutan yang kemarin pernah kita bahas. Tiba-tiba Nataga pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo menyeret ekor birunya. Yang berikutnya penggunaan kalimat langsung. Serbu teriak Nataga. Jadi ada kalimat langsungnya. Ya, sebelum menuju ke soal ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, ya kita menuju ke soalnya, ya tentang berlian tiga warna. Berlian tiga warna. Nah, berlian tiga warna. Ya, ada yang mau ini membaca? Kami Pak. Ya, silakan dibaca. Kami Pak, Zila Pak. Ya, silakan. Yang pertama tadi siapa? Zila Pak Dela? Zila Pak. Ya, coba. Zila pertama. Ya, silakan Zila. Zila Pak Dela, ya silakan coba. Siapa duluan? Kami Pak Dela. Ya, silakan Dela. Berlian tiga warna. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualangan hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru. Dan Cika menyukai warna kuning.
Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Ya, terima kasih. Ayo kita... Ya, cukup. Ya, berikutnya silakan dibaca. Saya, Pak. Siapa? Kami, Pak, Dela, Pak. Saya, Pak. Siapa? Ya, silakan Dan Dela. saya Yemi. Ya, Dela. Ya, Dela dulu, silakan Dela. Kota masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Wah, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramalan kerajaan mengatakan bahwa akan datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candi. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu, dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku, kata ratu. Tetapi jika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam pertualangannya. Ya, cukup. Silakan siapa Saya, yang baca Pak. lagi? Ya, silakan. Irma, Pak. Ya, silakan. Silakan Heni baca. Dalam pertualangannya, Cika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. 248 itu putri Candi Anika berlari menuju putri tempat tidur. Putri tempat tidur Candi dengan ragu. Tamika dan Cika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna. Anika menjelaskan. Baik, jawab Tamika dan Cika serempak. Setelah itu, wahai, putri Candi menguap. Pelan-pelan matanya terbuka. Oh, terima kasih sebagai hadiahnya. Ambil ini. Ratu memeluk ketiga gadis itu lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat Tamika dan Cika menyahut tas yang diberi Ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kita harus segera pergi. Anika berteriak. Tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa, kata Tamika dan Cika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anita. Anika menarik kedua tangan. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anita. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian 3 warna dan boom, mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total pertualangan kita, Anika. Kamu menyanyiakan rezeki yang ada di depan kita. Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat? Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul. Ya, terima kasih. Ya, telah dibacakan oleh Heni tentang cerita apa tadi yang dibacakan? Berlian 3 warna. Berlian 3 warna. Berlian 3 warna. Ya, untuk latihannya ya. Soal yang Pak sampaikan, tuh Pak akan kirim. Iya. Di samping Pak kirim tugasnya di grup WhatsApp kita, ya silakan dari teks cerita fantasi berlian 3 warna tadi. Nah, coba ada yang bisa menjelaskan dari struktur orientasi yang terdapat pada teks tersebut.
Ya. Siapa dulu tadi yang angkat tangan? Coba Wilson. Coba Wilson. Suaranya keras. Yang keras suaranya Wilson. Anika menemukan 3 kotak biru dan kuning di kamar ibunya. Ia mengajak 2 orang temannya karena menurut ibunya jika ada 3 orang sahabatnya menyukai warna itu mereka akan mendapatkan petualangan indah. Ya sudah. Coba Heni, orientasi. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika dan teman dekat Anika menyukai warna biru. Dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualang indah itu, Bu. Saya punya sahabatnya yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Ya, bukan, Bud. Ya, terima kasih ya Heni dan Wilson untuk menjawabnya. Untuk ini tentang kaidah kebahasaannya, yuk. Penggunaan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang. Dari cerita tadi apa saja? Saya, Pak. Nah, Pak. Ya, coba. Ya, coba. Ya, coba Nurila Sari, coba. Kamu, kami, saya, kita. Ya, yang menyerap panca indera tentang latarnya. Saya, Pak. Ya. Yanti, Pak. Yanti, silakan. Ya, silakan. Kami, Pak. Mereka terkejut. Salah. Yang pertanyaannya yaitu penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsi latar. Saya, Pak. Saya, Pak Heni. Ya, coba Diva tadi. Diva udah angkat tangan. Diva, silakan Diva. Latar waktu, latar suasana. Yang lain coba tadi Diva apa? Si Heni, silakan Heni. Saya, Pak. Silakan Heni tadi sudah angkat tangan. Heni apa Saya, saja? Pak. Apa? Tempat, waktu, suasana, latar tempat dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika. Yang kedua, latar suasana. Mereka terkejut karena di hadapannya terdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Latar waktu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kita harus segera pergi. Anika berteriak, tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Ya, terima kasih Heni atas jawabannya. Ya, tadi sudah disampaikan tentang itu. Jadi, ya, untuk simpulan dari materi ini apa sih tadi tentang struktur teks cerita fantasi ada? Orientasi. Aplikasi. Resolusi. Ya. Dalam kaidah kebahasaan teks cerita fantasi apa saja? 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penggunaan kata mencari dalam deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. 3. Menggunakan pilihan kata dengan makna hias dan makna khusus. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. 5. Penggunaan kata atau ungkapan kejutan. 6. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ya, untuk tugasnya yang tadi sudah kita diskusikan, ya silakan dikerjakan kembali. Ya, jangan lupa dikirim di grup WhatsApp kita Bahasa Indonesia dengan kertas HVS. Ya, usahakan sudah selesai semua ya. Ya, Pak. Ya, untuk demikianlah ya. Ya, terima kasih. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang teks cerita fantasi. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, sebelum kita tutup hamdalah, marilah kita bersama-sama tutup dengan doa selesai belajar. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai.
Berdoa selesai. Demikianlah belajar kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.